Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Celia Salsabila dengan NIM 2401112776 dari jurusan Hubungan Internasional kelas B dengan nomor absen 23. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebudayaan dalam ilmu sosiologi, yang dimana kebudayaan ini merupakan salah satu fundament struktur sosial yang membahas tentang landasan dasar yang membentuk tatanan struktur sosial dalam masyarakat. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang bentuk jamaknya yaitu budi, berarti budi, akal atau pikiran. Nah, kebudayaan itu sebagai hal-hal yang berkaitan dengan alam pikiran manusia. Nah, ada beberapa ahli yang mengartikan tentang kebudayaan. Yang pertama itu ada Linton. Linton mengartikan kebudayaan itu sebagai keseluruhan dari pengetahuan, sikap, pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki serta diwariskan oleh anggota masyarakat tertentu. Yang kedua ada Kojaraningrat yang mengartikan kebudayaan itu sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Tiga ada Haviland. Haviland itu mengartikan kebudayaan sebagai perangkat peraturan yang standar yang apabila dipenuhi oleh anggota masyarakat itu akan menghasilkan perilaku yang dianggap layak dan dapat diterima oleh anggotanya. Selanjutnya yaitu Parsudi Parlan mengartikan kebudayaan itu sebagai pengetahuan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat. Nah, pedoman ini itu tuh nanti diyakini kebenarannya oleh masyarakat itu sendiri. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang wujud kebudayaan. Menurut seorang ahli sosiolog dan antropolog yaitu Talcott Parsons dan Kroeber mengemukakan wujud kebudayaan itu ada dua. Yang pertama, suatu sistem ide dan konsep. Yang kedua, rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Yang kedua, menurut Honigman, dalam The World of Man ada tiga gejala kebudayaan. Yang pertama itu ideas, yang kedua activities, yang ketiga artifak. Selanjutnya yaitu menurut Kojaraningrat, wujud kebudayaan itu ada tiga. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, dan norma peraturan. Nah, ini bersifat abstrak atau tidak dapat diraba atau difoto. Maksudnya itu terdapat dalam alam pikiran masyarakat. Yang kedua itu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan yang berpola dari manusia dalam masyarakat. Ini bersifat konkret, yaitu bisa diobservasi, bisa difoto, atau didokumentasikan. Nah, yang ketiga itu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Ini disebut dengan kebudayaan fisik yang bersifat konkret, terus berupa benda-benda, bisa dilihat, diraba, maupun difoto. Kita akan masuk tentang unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan itu ada apa aja sih? Yang pertama ada bahasa. Bahasa merupakan sistem perlambangan yang dibentuk atas unsur bunyi-bunyi sebagai ucapan manusia. Itu tuh sebagai sarana interaksi atau komunikasi. Nah, yang kedua itu ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini itu semua hal yang diketahui oleh manusia dalam bentuk dalam suatu kebudayaan mengenai lingkungan ataupun mengenai sosialnya. Yang ketiga itu ada organisasi sosial. Yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima ada sumber mata pencarian hidup. Yang keenam ada sistem religi. Sistem religi ini merupakan rangkaian keyakinan mengenai alam gaib atau aktivitas upacaranya atau sarana semuanya lah yang berfungsi itu sebagai komunikasi manusia dengan kekuatan-kekuatan alam atau yang gaib. Yang terakhir ada kesenian. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik kebudayaan. Teman-teman tahu apa aja karakteristik kebudayaan itu? Yang pertama itu ada relativitas kebudayaan. Maksudnya di sini itu memahami kebiasaan dan cara berpikir dalam suatu masyarakat, yang dimana itu harus dipandang dari cara pandang masyarakat itu sendiri. Nah, ini maksud tentang kebudayaan mereka, bukan dari kebudayaan orang lain. Nah, yang kedua itu ada etnosentrisme, yang merupakan penilaian kebudayaan pihak lain dengan menggunakan ukuran kebudayaannya sendiri. Terus ada kebudayaan itu diperoleh dari proses belajar. Selanjutnya itu kebudayaan yang dimiliki secara bersama atau kultur subkultur. Selanjutnya itu ada pembatasan kebudayaan.
Nah, pembatasan-pembatasan kebudayaan ini dibagi juga menjadi tiga. Yang pertama itu yang membatasi variasi individual, yang kedua itu tuh berada di luar kemampuan individu itu sendiri, yang ketiga itu ada tekanan kebudayaan terhadap tingkat penyimpangan. Terakhir ada kebudayaan yang dapat disesuaikan dengan adaptif, ada juga yang disesuaikan dengan cara yang kurang adaptif. Nah, yang adaptif ini itu pengembangan cara-cara penyesuaian yang khas terhadap kebutuhan fisiologis, lingkungan fisik, geografi maupun sosial. Terakhir ada kebudayaan yang dapat disesuaikan dengan adaptif, ada juga yang disesuaikan dengan cara yang kurang adaptif. Nah, yang adaptif ini itu pengembangan cara-cara penyesuaian yang khas terhadap kebutuhan fisiologis, lingkungan fisik, geografi maupun sosial. Nah, yang cara-cara kurang adaptif ini itu cara-cara yang akan mengurangi ketahanan dalam masyarakat itu sendiri. Baiklah, hanya segitu materi yang akan saya sampaikan. Jika salah, saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.